Sampurasun guys, selamat datang kembali di channel Safetyan AZ. Dan di video sekarang gua mau review tentang helm NJS Kairos ini ya cuy. Yang setelah pemakaian selama 2 tahun. Karena kebetulan ini itu belinya itu di Februari 2023. Nah sekarang udah dibulatkan 2 tahun lah ya guys. Pemakaiannya kayak gimana? Dan setelah dipakai selama 2 tahun, gimana feels dan reviewnya? Mari kita bahas. Waktu itu Februari 2023 lah ya guys. Ini itu gue beli di harga 450.000. Nah ini 450.000 dan gue beli sepaket dengan visor iridium rainnya yang ini. Yang sekarang nggak gue pakai ya guys. Kenapa? Karena terlalu gelap menurut gue. Tapi kalau emang siang-siang ini enak banget. Dan ini harganya di 130.000. Jadi dulu gue dapet di harga 580.000 untuk helm daily ini cuy. Kenapa gue bilang helm ini buat daily? Karena kalau kalian lihat ya, ini si pengunciannya juga masih pakai microlock ya. Bukan pakai double daring. Tapi at least ini bukan quick release, jadi ini masih microlock. Menurut gue microlock ini adalah penguncian terbaik untuk helm daily ya cuy. Nggak terlalu ribet kayak double daring, nggak seringkih quick release juga cuy. Sekarang kita bahas visornya dulu cuy. Gimana feels ketika kita pakai visornya? Visor Iridium Red ini menurut gua ya, namanya iridium cuy, itu butuh perlakuan khusus. Jadi kalian itu nggak bisa sembarangan nyimpen helm di mana aja, helmnya dipinjem sama siapa aja. Kenapa? Karena iridium itu ketika kalian simpen tangan kalian di sini, itu udah bakalan jadi berbekas dan itu ngilanginnya susah kecuali kalian punya iridium cleaner. Gue punya iridium cleaner, jadi ini kelihatan masih apa ya, minim minim bekas-bekas tangan minyak-minyak gitulah. Tapi kenapa nggak gua pakai? Karena ini gua pakai buat commuting ya guys, buat daily use, buat ngantor. Dan kalau misalnya ini dipakai malam-malam, wah ini itu gelap cuy, serius loh. Ini itu gelap, feelsnya itu jadi kayak warna biru gelap. Nah, sedangkan kalau dipakai siang hari ini tuh adem cuy. Ini kalau kalian kena panas terik kayak kalian berjalan ke arah timur, barat ya, timur berarti. Kalian berjalan ke arah timur, menghadap ke matahari di contohlah jam 8-an itu ini adem cuy. Kalian nggak akan apa silau, ini adem banget kelihatannya. Cuman minusnya ketika kalian pulang malam hari ini PR banget. Hampir gelap banget cuy ini. Jadi saran gua kalau buat daily dan kalian diperkirakan pulangnya sering malam, sering kerja lembur, sering kerja kelompok sampai malam, jangan pakai visor yang iridiumnya ya cuy. Tapi guys, entah kenapa ya, gue juga agak heran. Gue nggak tahu ya untuk NJS terbaru ini apakah dia memperbaiki atau enggak, atau ini cuma di mata gue aja. Tapi gue waktu itu, singkat cerita, gue pernah punya NJS Shadow. Itu NJS yang awal-awal mereka ngerilis, yang niruin bentuknya AGV. Itu tuh ketika gue beli flat visor, itu pusing cuy. Entah kenapa gue pusing. Dan waktu gue update helm itu, teman gue juga nanya, saya perlu pakai flat visornya pusing nggak? Sama pusing. Jadi dan setelah pakai ini juga sama cuy. Gue juga agak pusing ketika pakai ini. Gue nggak tahu apa yang menyebabkan itu dan gue harap NJS sudah memperbaiki itu ya. Tapi so far masalahnya cuma di pusing itu ya cuy. Gue nggak tahu apakah ini karena bahannya apa gimana gitu. Dan ini juga udah ada tier post buat pinlock. Jadi ini kalau misalnya kalian mau pakai buat pinlock bagus banget untuk visor flatnya ini. Nah, setelah kita bahas visornya selama 2 tahun pemakaian, nah sekarang gue mau bahas tentang ini cuy, helmnya yang paling penting dari semuanya. Oke, sekarang kita coba geserkan dulu. Disclaimer dulu ya guys, gue pakai helm ini tuh buat commuting dan juga buat kemarin itu gue pakai ke Lembang juga selama beberapa puluh kilometer ya ke Lembang itu. Terus juga kadang dipakai San Mori juga ini itu. Jadi ini bukan helm yang termasuk apa ya gua manjain gitu. Gua ini tetap pakai helm ini buat intinya buat daily lah gitu sesuai peruntukannya ya cuy. Nah, yang pertama bakalan gua bahas itu busanya. Kenapa busa dulu? Karena ini yang paling banyak terasa di sebuah helm cuy. Nah, busanya agak-agak apa ya? Agak-agak dempes. Itu dempes itu apa ya? Kayak ngempos gitu cuy.
Kalau awal-awal itu gua ngerasa kayak terlalu keras. Nah, awal-awal pemakaian gua ngerasa ini terlalu keras, tapi setelah setahun pemakaian itu agak dempes jadi nyaman. Yang awalnya itu menurut gua agak keras, nyaman, dan setelah tahun kedua itu udah mulai agak ngempos cuy sekarang. Tapi gua ini sering pakai balaklava ya cuy. Gua kalau misalnya ngantor, pulang ngantor atau perjalanan yang agak jauh gitu, gua pakai ini itu pakai balaklava. Mungkin kalau misalnya dirasa ya ini feeling nyaman gua itu di 1-2 tahun ke depan ini masih bisa dipakai ya cuy untuk daily daily. Tapi kalau kalian nggak pakai balaklava, gue yakin sih ini udah ada, karena kan ada keringat, ada odor dari kepala kita, ini tuh bakalan ngempos banget lah gitu. Terus udah banyak yang melotok-melotok, banyak busa-busa yang menjelek juga, apalagi kalau kalian jorok nggak pernah dicuci ya cuy. So far, kalau misalnya kalian sering pakai balaklava, mungkin helm ini karena sekarang udah 2 tahun, gua rasa sih 3 sampai 4 tahun ini masih enak juga dipakai cuy. Kemudian mungkin ini nggak kepake ya sama gua, tapi helm ini tuh ada glasses fitnya. Apa ya? Wearable glasses. Jadi ini cocok buat kalian yang misalnya mau pakai kacamata. Menurut gua ini untuk helm daily ini sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat berguna banget untuk fitur tersebut ya. Terus untuk pemakaian 2 tahun juga nih guys. Selama gua pakai ini ventilasinya gimana? Ventilasinya aktif ya cuy. Dan helm ini juga untuk sizingnya ini tuh true size kalau gua biasa pakai XL, dan pakai helm ini juga tetap XL ya cuy. Nggak harus downsize, nggak harus upsize. Masih nyaman meskipun gua pakai setelah 2 tahun yang busanya itu yang awalnya lumayan menurut gua keras, sekarang menjadi agak ngempos, tapi menurut gua ini masih nyaman. Masih oke. Dan untuk visornya pun bagian ratchet ini itu nggak ada pengurangan secara fungsi. Yang biasanya kan kayak lu udah pakai beberapa tahun, apalagi ini udah beberapa kali jatuh ya guys, ini tuh nggak bikin kayak ngaplek. Kadang kan ada helm-helm yang udah lama itu dia itu diganjel di sininya. Enggak, ini itu masih oke. Kayak gitu cuy. Jadi untuk ratchetnya ini juga kualitasnya masih oke meskipun sudah pemakaian 2 tahun ya guys. Jadi ini kayaknya umur helmnya masih bisa dipakai untuk 1 atau 2 tahun ke depan. Terus satu lagi yang gua lupa cuy, yaitu bagian kulit-kulitnya. Kulit-kulitnya ini itu kan sintetis ya. Soalnya kalau misalnya kalian pakai balaklava, helm manapun gua yakin bakalan awet untuk kulit-kulitnya ya guys. Dan mungkin untuk NJS ini kulitnya juga kulit sintetis yang kualitasnya bagus ya. Jadi ini awet cuy. Jadi nggak ada yang kelotok-kelotok di sininya, nggak ada yang apa ya, jahitan-jahitan lepas, nggak ada. Ini itu menurut gua ketahanannya ya untuk durability-nya bagus banget. Ini umurnya panjang lah helm ini cuy sebenarnya. Asal kalian rawat dengan baik gitu. Nah, untuk ketahanan catnya ya, catnya sebenarnya kalau kalian nggak pernah jatuh ya bagus-bagus aja. Cuman gue di bagian belakang di sini nih, bagian spoilernya, ini itu gue pernah jatuh cuy. Dan alhamdulillahnya spoilernya nggak sampai copot. Nah, cuman baret-baret gini doang. So far menurut gua ini dari ketahanan oke lah gitu, nggak yang ringkih-ringkih amat. Oke guys, cukup sekian untuk video preview pemakaian 2 tahun NJS Kronos ini ya cuy. Semoga bisa berguna untuk kalian ya guys. Buat yang suka sama videonya bisa klik tombol like dan subscribe. Buat yang punya komentar-komentar bisa coret-coret di kolom komentar ya guys. Dan buat yang mau beli helm ini, gua udah cantumin linknya di bawah ya cuy. Bisa kalian beli langsung di link yang gua cantumin di kolom deskripsi, oke? Gua izin pamit undur diri, sampai jumpa di video gua yang selanjutnya.